Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan umur yang panjang dan kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kedua. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kedua, insya Allah Ibu akan memberikan materi mengenai aku selalu dekat dengan Allah. Insya Allah di situ ada mengenai Asmaul Husna. Kalian sudah kenal dengan Asmaul Husna? Mudah-mudahan semuanya pada kenal dan kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99. Aku selalu dekat dengan Allah, meyakini atau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui al-asma'u al-husna. Di sini tidak akan dijelaskan semuanya karena waktu, insya Allah di sini hanya 7 macam. Yang pertama ada Al-Karim, ada Al-Mu'min, ada Al-Wakil, ada Al-Jami, ada Al-Matin, ada Al-Adil, ada Al-Akhir. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Jadi apabila kita mengamalkan Asmaul Husna, itu merupakan perilaku mulia, apalagi kita sebagai orang Muslim. Perlu kita ketahui bahwa Al-Karim itu merupakan perilaku manusia yang dermawan, dan Al-Mu'min perilaku manusia yang jujur dan amanah. Al-Wakil perilaku manusia yang tawakal. Al-Matin perilaku manusia yang tangguh. Al-Jami perilaku manusia yang toleran. Al-Adil perilaku manusia yang adil, dan Al-Akhir perilaku manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di dalam mengenai aku selalu dekat dengan Allah ini, yang pertama pengertian al-asma'u al-husna. Al-asma'u al-husna terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah asma yang berarti nama-nama, husna yang berarti baik atau indah. Jadi al-asma'u al-husna diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian al-asma'ul husna, nanti kita akan bertemu dengan dalil tentang al-asma'ul husna, yaitu firman Allahnya surat Al-A'raf ayat 180. Dan ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini firman Allah dan hadis tersebut untuk meyakinkan biar nanti kita bisa mengamalkan al-asma'u al-husna di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, dalam dalil tentang al-asma'ul husna, firman Allahnya di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ibu bacakan dulu ayatnya, dan silakan kalian siapkan Al-Quran atau bukunya, kan waktu MPLS dikasih tahu dari sekolah bahwa nanti setelah MPLS kalian akan diberi pinjaman buku dari perpustakaan SMA Negeri 77. Mudah-mudahan sudah siap ya. Buka biar semuanya kalian memperhatikan bacaan surat Al-A'raf ayat 180. Seandainya kita udah kembali seperti biasa, udah normal kembali, insya Allah di dalam pertemuan pelajaran agama kita akan selalu membaca al-asma'u al-husna. Tadarusan 10 menit, kita lanjut dengan asma'ul husna. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun sayujzauna ma kanu ya'malun. Anak-anakku sekalian, kita jelasin dulu ilmu tajwidnya, karena membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harus diikuti dengan ilmu tajwid. Kita bertemu dengan walillahi. Ada lam setelah baris kasroh, pasti ini harus dibaca tarkik atau tipis. Tidak ada walillahi, tidak ada, tapi walillahi. Di mana-mana ada lam seperti ini, setelah baris kasroh pasti dibaca tipis ya. Dan ada patah berdiri pasti dibaca dua harokat. Walillahil, di sini ada alif lam komariah. Jangan tanggung, jangan ragu bacanya, jangan walillahi tapi walillahil, karena sudah diwasol atau disambung. Nah ini alif lam seperti ini dibacanya jelas, disebut alif lam komariah. Asmaul husna, ma di atas alif ada mad. Ini menunjukkan dibaca panjang, 5 harokat, bukan 2 harokat ya, tapi 5 harokat. Asmaul, bukan ul, karena ini hamzah, ul sama dengan membaca alif ya. Asmaul husna. Husna ini ada haknya hak kecil. Awas, kita hati-hati, ha itu ada beberapa macam, ada tulisan ha, ada ha ya, ada yang seperti tak, ada titik 2, tapi itu dibacanya kalau kita berhenti itu dibacanya ha, bukan tak. Disebutnya tak marbutoh, seperti qiyamah, bukan kiamat tapi qiyamah. Kita lanjutkan, fad'uhu biha. Fad di sini ada dal qalqalah sugro, karena sudah mati dari asalnya, dari sanahnya ya. Fad'uhu ada waw sukun setelah baris doma, pasti ini disebut maddo bi'i, dibacanya 2 harokat. Biha. Nah ini ha, ini haknya besar. Biha di sini haknya dibaca 2 harokat. Seandainya kita masih kuat napasnya, boleh diwasol atau disambung, tapi kalau sudah tidak kuat napasnya boleh berhenti di sini. Wadzarul ladzina, awas di sini kita harus hati-hati, ada za, ada za. Kadang orang sering baca za itu dibaca za, wazarul, bukan wazarul tapi wazarul. Ini za adanya di ujung lidah. Wadzarul ladzina. Nah ini ada alif lam. Alif lamnya alif lam samsiyah. Karena tidak seperti walillahil tuh, kalau itu alif lamnya dibaca jelas komariah, di atasnya ada tanda sukun. Kalau ini alif lam samsiyah, di atasnya ada tanda tasdid ya. Wadzarul ladzina, zi ada iya sukun setelah baris kasroh, ini maddo bi'i, dibaca 2 harokat. Yulhiduna, haknya kecil, bukan yulhiduna tapi yulhiduna. Du dibaca 2 harokat juga karena ada waw sukun setelah baris doma, yang disebut di dalam ilmu tajwid adalah maddo bi'i. Yulhiduna fi 2 harokat di sini. Asma'ih, ma di sini 5 harokat, ada mad di atas yang menunjukkan dibaca panjang. Boleh di sini berhenti ya, boleh berhenti, boleh diwasol, tergantung napas kita. Sayujzauna, ada jim, ada zai. Jim 100% jim,
Jaleleja tuh enggak zaleleza ya, tapi jim jelas banget jimnya. Ada sayuj zauna, kalau za setengahnya pecah ya, tidak sayuj jauna tetapi sayuj zauna. Zau ini lin ya. Makanu, ma ada alif setelah baris fathah, ka ada alif setelah baris fathah, nu ada waw sukun setelah baris doma. Semuanya ini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Makanu ya'malun, bukan dibaca ya'malun tapi ya. Antara hamzah dengan ain harus bisa membedakan. Ya'malun. Ini di dalam ilmu tajwid disebutnya mad arid li sukun. Bisa 5 sampai 6 harokat. Ya. Makanya kalau ibu lagi menjelaskan Al-Quran, pembacaan Al-Quran, kalian harus nyimak. Mudah-mudahan kan membacanya termasuk ibadah. Ya. Kita melaksanakan tadarusan, menyimak Al-Quran, pasti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dirugikan waktu kita. Kita lanjutkan terjemahnya, walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anakku sekalian, berdoa dengan menyebut al-asma'u al-husna sangat dianjurkan menurut surat Al-A'raf 180. Kita lanjutkan, yang keduanya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Asmaul Husna, riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Membaca Al-Quran dengan hadis pasti beda. Kalau Al-Quran kita harus jelas diikuti dengan ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Kalau hadis tidak terlalu rinci seperti Al-Quran. Misalkan kayak ibu tadi, ada gaya-gayanya ya dikit ya. Kalau membaca Al-Quran mah kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti gitu ya. Kalau hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama yang baik, atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia masuk surga. Amin, mudah-mudahan ya. Sekarang kita udah jelas banget dengan dalilnya, surat Al-A'raf 180, juga ditambah dengan hadisnya. Mudah-mudahan kita tambah yakin bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kedua, karena di dalam pertemuan nanti insya Allah kita ada umur, bisa kembali seperti biasa bertemu di kelas. Kalau bertemu dengan guru agama atau pelajaran agama setelah tadarusan,
kita pasti akan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Sebelum diakhiri, kita sama-sama membaca Asmaul Husna sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujazzauna ma kanu ya'malun. Mari sama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir. Ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafidh, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nah, itulah bacaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan terwujud apa yang Ibu cita-citakan dan kalian cita-citakan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mempelajari Asmaul Husna senantiasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat harkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dijauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan dikasih hidayah, taufik beserta inayahnya, dan senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kedua, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.